Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar semua? Shalom, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus telah memelihara kita dari tanggal 1 Januari 2020 sampai hari ini. Kita berada di tanggal 24 Desember 2020. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kita dalam semua aspek kehidupan kita. Sampai dengan malam ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdiam diri, mengingat kembali betapa baiknya Tuhan bagi hidup kita. Sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya untuk lahir di kota Bethlehem untuk memberikan kepada kita pengharapan dan menebus semua kita dari kesalahan dan dosa kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah malam kudus Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja tanggal 24 Desember 2020. Kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada malam kudus ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam ibadah malam kudus ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita naikkan pujian penghormatan kita. Kita naikkan pujian selamat, selamat datang. Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan terima kasih kami kembalikan kepadamu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kristus Yesus Putra Natal, yang pada malam hari ini kami datang kepadamu untuk menyembahmu, untuk berterima kasih dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami mengingat kembali betapa baiknya Tuhan bagi hidup kami. Di dalam ketidaksetiaan kami dan keberdosaan kami, Tuhan Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami, Engkau menolong kami, dan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Di dalam semua hal yang Tuhan izinkan kami lakukan dalam hidup ini, kami melihat bahwa Tuhan Engkau baik. Untuk itu Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji, syukur, dan terima kasih untuk karya Tuhan, untuk kebesaran Tuhan, untuk keajaiban Tuhan yang Tuhan Engkau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau begitu baik bagi kami. Engkau rela menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terlalu baik dan sangat baik. Untuk itu Bapa, sekali lagi terima kasih untuk karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Karena Engkau mengetahui siapa kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu pikiran kami, perkataan kami, Engkau tahu perbuatan kami. Engkau melihat betapa banyak kami yang mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Kami tahu tentang perintah Tuhan. Kami tahu tentang larangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi yang Tuhan Engkau dapati, kami melakukan apa yang bukan menyenangkan hati-Mu Tuhan, tetapi menyenangkan pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Untuk itu Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami tersungkur di bawah kaki salib Tuhan.
Kami memohon Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosa kami, dan layakkan kami untuk mengikuti ibadah malam kudus ini. Tuhan Yesus, sekali lagi ampuni semua salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk mengikuti ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi kami yang beribadah di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah malam kudus ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang menyertai, Tuhan saja yang pimpin. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi dia dan pakai dia sebagai alat dalam tangan Tuhan, untuk menyatakan apa yang Tuhan Engkau kehendaki kami untuk mendengarnya, memahaminya, dan melakukan dalam hidup kami. Tuhan, pakai dia sebagai alat dalam tangan Tuhan, alat yang heran dalam tangan Tuhan, supaya dia berbicara mewakili Tuhan bagi setiap kami yang pada malam hari ini mengikuti ibadah ini. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami, serta penyerahan ibadah kami dan pribadi lepas pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita naikkan pujian dunia gemar dan soraklah. Ibu dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masing-masing mempersiapkan lilin yang melambangkan terang Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Kita nyalakan lilin memperingati Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, nats pembimbing untuk kita di malam hari ini berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, mari kita juga seperti orang-orang Majus yang datang kepada Yesus Kristus, menyembah dia karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menyalakan lilin sebagai perintah Tuhan bahwa kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Sambil lilin dinyalakan oleh kita masing-masing di rumah, kita naikkan pujian Malam Kudus. Sunyi
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh ada di 24 Desember yang artinya hari ini kami akan menyambut kehadiran-Mu esok hari Tuhan. Memperingati akan kelahiran-Mu ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Perenungan kami hari ini biarlah membuat kami pada akhirnya memahami bagaimana seharusnya sikap hati kami dalam menyambut Engkau Sang Immanuel itu Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur karena ada kesempatan kembali untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bersyukur walaupun kegiatan Natal kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya kan kita ngumpul-ngumpul di gereja, ngumpul-ngumpul di tempat-tempat wisata. Tapi memang kali ini berbeda. Karena Tuhan izinkan corona terjadi di Indonesia ini. Sehingga kita beribadah Natal di rumah kita masing-masing. Tapi kiranya ibadah online kita hari ini tidak mengurangi sukacita kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema menyambut Sang Immanuel. Memang tema dari PGI adalah Immanuel yang artinya Allah berserta dengan kita. Tapi karena beberapa ibadah kita sudah membahas mengenai Immanuel, hari ini saya mengajak untuk kita membahas mengenai menyambut Sang Immanuel. Memang kita perlukah menyambut Sang Immanuel? Bukankah Dia adalah Tuhan? Bukankah Dia itu Allah yang tidak perlu sambutan? Nah, ini berkaitan dengan hati dan sikap kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingat beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2016, di mana saya pertama kali datang ke sini setelah saya lulus maksudnya. Memang tahun sebelumnya saya sudah ada. Tapi 2016 saya datang ke sini untuk pelayanan. Pada waktu itu ketika turun dari pesawat, saya lihat banyak sekali polisi, banyak sekali istilahnya pengamanan-pengamanan yang ada di bandara. Waktu itu ada mobil-mobil anti peluru dan juga penjagaan-penjagaan di setiap perempatan-perempatan kota. Saya berpikir pada waktu itu, wah, ini ada apa? Apakah di Jayapura ini ada kerusuhan? Apakah di tempat ini ada konflik sehingga perlu penjagaan seperti itu? Lalu saya berjalan, maksud saya naik mobil, waktu itu dijemput mobil dan saya bertanya-tanya. Nah, setelah mendengar kabar, ternyata pada waktu itu ada penyambutan, Bapak Ibu. Penyambutan seorang nomor satu di Indonesia ini, yaitu Presiden Jokowi. Dijaga semua ketat supaya apa? Supaya Presiden terlindung ketika lewat di jalan-jalan. Sehingga kalau ada orang yang berusaha untuk mencelakakan Presiden kita, mereka aman. Inilah persiapan yang luar biasa yang dikerjakan oleh TNI dan Polri untuk menjaga keamanan seorang presiden untuk menyambut. Saya percaya bahwa tentunya mereka mempersiapkan jalan dengan baik, mereka mempersiapkan penginapan dengan baik, mereka menyiapkan transportasi bahkan konsumsi dengan baik karena seorang presiden datang ke tempat ini. Ya pasti beda ceritanya kalau saya yang datang. Kalau saya yang datang siapa yang jemput? Ya nggak mungkin kan mereka, karena kan saya bukan siapa-siapa begitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana persiapan luar biasa disediakan untuk menyambut seorang presiden, saya rasa kalau Tuhan kita pun datang ke dunia ini, harusnya kita menyambut dengan sangat luar biasa. Benar kan? Saya nggak bayangkan kalau misalnya Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia lalu bilang, Pak Luis, saya malam ini tidak mau nginap di hotel, saya mau nginap di rumahnya Pak Luis. Wah, apa yang akan saya lakukan Bapak Ibu? Pasti saya sediakan makanan yang paling enak, saya sediakan penginapan yang mantap, punya yang segala sesuatunya pasti beres begitu. Tapi berbeda halnya ketika Tuhan datang ke dunia ini, justru penyambutannya tidak se-wow, tidak seluar biasa itu. Karena memang Tuhan ingin datang ke dunia melalui orang tua yang bahkan tidak dipandang oleh manusia sekalipun.
Tapi fokus kita bukan di situ. Sudah seringkali dibahas mengenai kesederhanaan Maria, kesederhanaan Yusuf. Tuhan datang dalam kesederhanaannya. Tapi hari ini saya mau melihat sebuah motivasi hati. Kita akan membahas bagaimana ada beberapa tokoh, beberapa orang yang menyambut Sang Immanuel itu dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sini adalah kabar tentang kedatangan Sang Immanuel itu. Sebab sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa Yesus dilahirkan pada waktu itu di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur. Pada waktu itu orang Majus yang datang dari timur lalu memberikan kabar kepada Herodes dan memberikan kabar kepada orang-orang seluruh Yerusalem tentang apa? Tentang kehadiran Sang Immanuel. Memang orang Majus tidak mengenal Sang Immanuel, tapi yang orang Majus tahu adalah raja yang akan datang. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah orang Majus mengetahui Sang Immanuel ini datang ke dunia, lahir begitu. Nah, mendengar kabar ini, Bapak Ibu, tentunya mendengar hal ini orang Yahudi harusnya senang. Herodes pun kalau tahu anak ini ya harusnya Herodes juga pun ikut senang. Dia kan ada yang gantikan. Kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi orang yang mendengarkan kabar gembira ini, kabar kelahiran Sang Immanuel ini, kira-kira apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Pasti campur aduk kan, antara percaya dan tidak percaya. Apalagi yang bawa berita ini adalah orang Majus, orang yang jauh di sana, bukan dari kalangan orang Yahudi. Tetapi justru berita ini ternyata membuat mereka bukan senang. Herodes gak senang, ahli Taurat gak senang, seluruh Yerusalem gak senang. Tapi satu hal yang menjadi kesan pertama dari mereka, yaitu mereka terkejut. Bukan terkejut terheran-heran, tapi memang terkejut dikatakan di situ. Di dalam ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mungkin yang menjadi mereka terkejut adalah kok bisa ada raja yang dikasih tahu dari orang luar sana, bukan dari kalangan Yahudi sendiri. Nah, kata terkejut di sini dalam bahasa Yunaninya adalah etaraste, atau kata dasarnya adalah taraso. Di situ dikatakan bahwa kata terkejut ini tidak hanya kaget, tetapi lebih kepada trouble, menimbulkan masalah dalam hati mereka, menimbulkan kebingungan bagi mereka, dan mereka menjadi terheran-heran karena sesuatu hal yang membuat mereka bingung. Kebingungan jelas terjadi pertama di Herodes, kedua di orang-orang ahli Taurat, dan ketiga di orang-orang yang ada di Yerusalem. Kenapa mereka kaget? Kita akan melihat lebih dalam lagi dalam ayat selanjutnya. Yang pertama adalah Herodes. Dalam Matius 2 ayat 3 dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Hal ini membuat terkejut Herodes karena satu hal. Herodes takut posisinya nanti akan digantikan oleh Yesus. Karena dikatakan di situ bagaimana raja datang, lahir, dan kalau raja ini yang masih kecil ini nanti tumbuh dewasa, tentunya posisi dari Herodes terancam. Dia bisa saja turun dari jabatannya dan juga digantikan oleh Yesus Kristus. Oleh karenanya, karena iri hatinya mungkin, karena dia tidak suka Sang Immanuel ini datang ke dunia, lalu dia berusaha menjatuhkan Yesus. Caranya gimana? Mari kita akan lihat di ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Yang harus kita garis bawahi adalah kata diam-diam dan dengan teliti. Kenapa diam-diam? Karena Herodes punya rencana licik di dalamnya.
Kenapa harus dengan teliti? Jangan sampai dia salah tempat ketika dia melaksanakan kejahatannya. Semuanya, sambutan yang diberikan Herodes kepada sang anak Allah, sang Yesus Kristus, sang Immanuel ini adalah rencana kejahatan untuk membunuhnya. Dikatakan di situ ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dikatakan Herodes akan datang menyembah kepada sang Immanuel ini juga kalau orang Majus memberitahukan tempatnya. Padahal ini omong kosong, Ibu. Tidak ada sedikit pun rencana Herodes untuk mau menyembah Yesus. Yang ingin Herodes lakukan adalah datang dan membunuh Yesus. Karena orang Majus pada waktu itu tidak mendengarkan Herodes dan dia tidak kembali kepada Herodes, maka rencana licik Herodes terjadi. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Herodes ingin membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Karena kemungkinan Yesus pada waktu itu umurnya masih di bawah 2 tahun. Ini adalah rencana licik yang dilakukan Herodes untuk menyambut sang Immanuel. Wah, ngeri Bapak Ibu. Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang ia ciptakan, justru disambut dengan ingin dibunuh. Begitupun juga orang di dunia ini seringkali menolak Yesus, Bapak Ibu. Ketika Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, justru ditolak. Siapa Yesus? Gak masuk akal Allah bisa datang ke dunia menyelamatkan manusia. Akhirnya ditolak begitu. Kita lihat bagaimana banyak sekali orang bahkan melarang perayaan Natal, melarang ada spanduk-spanduk ucapan Natal. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, dilarang orang untuk mengucapkan selamat Natal. Apa yang terjadi begitu? Yesus sang pencipta itu datang ke dunia menyelamatkan Anda, menyelamatkan kita semuanya. Kenapa kita harus tolak dia? Yang kedua, selain penolakan yang dialami oleh Yesus, kita akan melihat bagaimana ada orang-orang tertentu ketika sang Immanuel datang. Justru mereka cuek bebek. Mereka tidak peduli sama sekali, sekalipun mereka tahu bahwa yang datang itu adalah Mesias. Mereka nggak mau peduli, dan bahkan mereka ingin menyelamatkan diri sendiri dari jabatan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pemuka agama pada zaman itu. Mereka juga tidak mempedulikan Yesus yang datang ke dunia ini. Di dalam ayat 4 dikatakan di situ, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Di sini Herodes memanggil ahli Taurat dan juga orang-orang yang pintar pada zaman itu untuk menanyai di manakah Mesias itu akan datang. Perhatikan di sini, apa yang salah? Yang salah adalah Herodes mau cari tahu tentang Mesias itu dan ahli-ahli Taurat yang ditanyai, dan mereka tahu keberadaan Mesias itu. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Inilah persoalannya. Mereka tokoh agama yang tahu di mana Mesias akan datang. Dia tahu Mesias itu yang datang dan mereka tahu posisinya. Lalu apa yang disampaikan mereka kepada Herodes? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab suci. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ahli Taurat, orang-orang Yahudi tahu bahwa Mesias datang di Betlehem dan benar Yesus lahir di Betlehem sebagai Mesias itu. Tetapi mereka nggak mau tahu. Mereka hanya sebatas pengetahuan mengetahui Mesias itu akan datang. Tapi mereka tidak mau percaya bahwa Mesias sudah datang. Bahkan mereka menolak Mesias itu dan malas tahu. Selain itu karena mereka takut jabatannya hilang. Bayangkan aja kalau mereka tahu bahwa Mesias datang dan mereka datang menyembah Mesias itu. Apa enggak dipenggal kepalanya sama Herodes?
Herodes yang benci mati-matian sama anak ini, sama raja ini, bawa anak buahnya pergi menyembah Yesus. Karena memang ahli Taurat zaman itu tunduk sama pemerintahan Herodes. Takut dipecat, takut mengakui imannya di hadapan Yesus. Sehingga mereka malas tahu, cuek aja gitu. Nah, mengenai cuek ini kan paling kita gak suka. Pasti gak suka. Bayangkan aja kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat, kunjungin orang tua Bapak Ibu, misalnya kalau udah lama merantau pulang kampung. Begitu pulang kampung sampai di kampung halaman, orang tua Bapak Ibu gak pusing, suruh cari rumah sendiri, cari tempat tinggal sendiri, cari makan sendiri, gak mau tahu, gak disambut, dicuekin. Pasti gak seneng gitu loh. Lah ini Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka. Justru orang-orang Yahudi, pemimpin agama atau zaman sekarang pendeta, cuman sebatas pengetahuan untuk cari jabatan dan tidak mau peduli kepada Sang Mesias itu. Seberapa banyak di dunia ini orang-orang, tokoh-tokoh agama, pendeta bahkan mereka mempelajari Alkitab hanya sebatas pengetahuan. Saya dapat gelar sarjana agama, saya dapat gelar STH, saya dapat gelar pendeta dan lain sebagainya. Yang penting jabatan saya aman, yang penting saya punya uang banyak dan lain sebagainya. Tetapi tidak mau sungguh-sungguh mau tunduk dan percaya kepada Yesus itu. Tidak mau menyambut itu. Yang penting status saja saya seorang pelayan. Dan akhirnya ya sudah sebatas itu gitu. Kemarin saya membuat video bagaimana ada seorang yang pindah agama. Dulunya pendeta di salah satu gereja di Indonesia ini. Katanya dia pendeta karena selama ini dia pendeta hanya sebatas topeng aja. Dia hanya pakai topeng jubah kependetaan padahal hatinya sebenarnya nggak ada di pendeta itu. Nah, akhirnya dia pindah agama karena kepincut sama seorang wanita, istrinya dikasih tinggal dan akhirnya pergi ke situ. Kenapa? Karena dia mempelajari Alkitab hanya sebatas pengetahuannya, tidak ada relasi dengan Yesus Kristus. Itulah kenapa penting sebenarnya ketika di Natal ini kita menyambut Tuhan, bukan hanya pengetahuan kita yang menyambut Tuhan, tapi hati kita sepenuhnya juga menyambut Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, kita dari kecil Kristen, oke. Bahkan kalau ditanya, sejak kapan Kristen? Dari nenek moyang saya sudah Kristen. Saya sudah mengenal betul Kristen. Tapi ketika Natal masih merayakan dengan miras, merayakan dengan narkoba, merayakan dengan curi-curi anjing. Kan biasa Desember kan banyak ya potas-potas anjing, curi-curi anjing dan sebagainya. Bahkan melakukan hal-hal yang pesta pora tidak jelas dan lain sebagainya. Apakah Kristenan itu menunjukkan bahwa kita menyambut Mesias dengan sepenuhnya? Karena enggak gitu. Nah, dua hal ini setidaknya membuat kita mengerti bahwa ketika Natal ini, mari kita sambut Sang Mesias itu bukan dengan niat jahat. Bukan kita tolak Mesias, Yesus itu hadir dalam hidup kita. Bukan juga kita cuekin. Kita malas tahu tentang kehadiran Yesus, yang penting kita happy. Lalu bagaimana cara kita menyambut? Mari kita sambut Natal ini seperti orang Majus, Bapak Ibu. Orang Majus yang kalau sekarang mungkin dibilang bukan dari kecil dia Kristen. Orang Majus yang pada waktu itu di luar dari bangsa Israel, yang tidak masuk dalam perjanjian Allah. Tetapi justru orang Majus ini yang menyambut Sang Immanuel dengan luar biasa. Mari kita akan lihat teksnya. Dalam Matius 2 ayat 1, sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur ke Yerusalem bukan jarak yang dekat, jaraknya jauh banget. Berhari-hari mungkin bahkan berbulan mereka jalan kaki untuk sampai kepada tempat di mana Mesias lahir itu. Tapi mereka bekerja keras, berjuang keras untuk mau mencari kebenaran, untuk mau mencari Sang Mesias itu, Sang Raja yang lahir itu. Ini adalah sebuah perjuangan. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di sini Herodes memberikan
petunjuk bahwa tempatnya di Bethlehem. Dan di situ nanti kamu akan ketemu anak itu. Karena Herodes punya bocoran dari ahli Taurat. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini? Mereka percaya bahwa Mesias itu ada di Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem dengan tujuan satu. Bukan untuk menolak Yesus, bukan untuk mengabaikan Yesus, tetapi untuk menyembah Yesus, Sang Immanuel itu. Mereka ikuti jalan itu, di mana dikasih petunjuk oleh bintang. Dan mereka ketemu di satu tempat, yaitu di Bethlehem. Kemudian yang dilakukan adalah seperti ini. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ini berbicara mengenai hati mereka yang begitu bahagia dan begitu sukacita. Karena menemukan kebenaran Sang Immanuel itu. Menemukan raja yang mereka cari dari jauh itu. Yang sebelumnya mereka tidak kenal. Justru orang-orang yang mengenal mereka, orang-orang ahli Taurat menolak Yesus. Tapi Mesias yang tidak mengenal tetapi orang Majus yang tidak mengenal Mesias ini justru datang dengan penuh sukacita. Nah, beda ya antara sukacita sama senang-senang ini. Bapak Ibu, saya harus tekankan di sini. Kadang-kadang waktu Natal kita bersukacita bukan karena kita memaknai Yesus yang menyelamatkan kita, tapi lebih kepada dapat libur, dapat THR, karena dapat kaleng Fanta, kaleng Coca-Cola, dapat apa lagi? Dapat baju baru dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita memaknai kehadiran Natal ini seperti ini, gitu. Hal-hal receh kalau menurut saya. Tapi lebih dari itu, mari kita memaknai Natal ini bahwa Sang Penyelamat itu sudah ada lahir dunia ini. Maka saya sangat prihatin sekali kalau Natal anak-anak itu akhirnya dimanipulasi iblis, pada akhirnya fokusnya Natal bukan lagi pada Yesus Kristus yang menyelamatkan yang harus kita terima dalam hati kita. Tapi anak-anak kecil lebih suka ketemu Sinterklas. Anak-anak kecil lebih suka ketemu dengan kado-kado Natal. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, mereka menunggu datangnya Sinterpit untuk pukulin anak-anak yang nakal. Astaga, apa hal-hal seperti ini? Dengan berfokus dengan hal-hal receh seperti ini, pada akhirnya kita lupa tentang makna Natal yang sesungguhnya. Sang Immanuel, Sang Raja Damai, Sang Penyelamat itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan ini penting sekali. Hati kita harus sukacita dalam hal itu. Ayat 11, maka masuklah mereka dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan padanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Di Natal itu, orang-orang Majus datang dengan sukacita. Mereka datang untuk menyembah kepada Yesus. Mereka tahu bahwa ini adalah Raja. Mereka tahu bahwa ini suatu saat akan menjadi pemimpin. Dan siapa tahu mungkin mereka memahami bahwa Sang Mesias ini adalah Tuhan bagi mereka. Siapa yang tahu? Tapi penyambutan yang luar biasa kepada Sang Immanuel ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita dapat menyambut Yesus Kristus itu sendiri. Dengan menyembahnya. Dengan memberikan persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur tentunya adalah harta-harta yang bernilai pada zaman itu yang mahal. Yang kemudian ini akan dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk melarikan diri ke Mesir dari kejaran Herodes. Tuhan sudah biayai perjalanan Yusuf dan Maria melalui persembahan orang Majus ini. Begitu. 3 tokoh di sini yang kita sudah pelajari. Mereka menyambut dengan berbeda-beda. Herodes, ahli-ahli Taurat yang mengenal dan tahu tentang kedatangan Mesias. Tapi mereka menolak Yesus. Orang Majus yang tidak tahu sama sekali mengenai konsep mesianik. Tentang Mesias, tentang nubuatan Mesias. Tapi mereka justru datang menyembah Yesus Kristus. Di posisi manakah kita, Bapak Ibu? Apakah kita menyambut Natal dengan penuh sukacita? Apakah kita menyambut Natal dengan hati yang sungguh-sungguh mau menyambut Sang Juru Selamat itu dalam hati kita? Atau sebenarnya kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan mengabaikan Tuhan. Di Rusia pada waktu itu 1994,
mereka mengundang 2 orang Amerika untuk menyampaikan dasar-dasar iman Kristen, prinsip-prinsip Kristiani di instansi mereka. Kepolisian, pendidikan, dan semua instansi-instansi umum yang ada di Rusia meminta untuk 2 orang Amerika ini menyampaikan tentang Alkitab kepada mereka. Lalu mereka tibalah di satu tempat di mana situ ada anak-anak kecil, ratusan anak kecil di situ, karena mereka sudah tidak ada orang tua, ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan akhirnya diceritakan tentang kelahiran Yesus kepada mereka. Yang mana mereka belum pernah mendengar sekalipun tentang Yesus ini ya di Rusia ya. Lalu diceritakan, mereka antusias sekali. Ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di atas, memperhatikan dengan seksama. Di akhir cerita itu 2 orang ini memberikan kertas untuk membuat alat peraga. Biasa kalau sekolah minggu kan buat alat peraga ya. Buat alat peraga, lalu mereka membuat kandang dan Yesus lah di situ. Dibuat sedemikian bagus lah anak-anak. Lalu 2 orang ini tiba di satu tempat di mana ada anak di situ membuat kandang. Tetapi kandangnya itu tidak hanya 1 orang saja. Bayinya ada 2. Lalu orang Amerika ini tanya, kenapa kok bayinya ini ada 2? Lalu sang anak kecil itu cerita sedetail-detailnya seperti yang ia dengarkan. Tapi tiba di satu cerita yang mana Maria menaruh Yesus di kandang itu, dia memiliki cerita yang lain dalam versinya. Lalu dia mengatakan, ketika Maria menaruh Yesus ke kandang itu, Yesus tanya kepada saya, dalam imajinasinya tentunya ya, dalam imajinasi anak ini. Yesus bertanya kepada saya, bisakah saya menginap di tempatmu? Lalu anak kecil ini, anak Rusia ini bilang, maaf, saya nggak punya tempat tinggal, bahkan saya tidak punya orang tua, jadi tidak bisa. Tapi apa yang bisa saya berikan kepadamu Yesus, kata anak ini. Lalu anak ini bilang kepada Yesus, bolehkah saya menghangatkanmu Yesus? Karena anak ini melihat di kandang yang dingin. Lalu anak ini mau untuk tidur bersama dengan Yesus di situ untuk menghangatkannya supaya Yesus tidak kedinginan. Lalu Yesus menjawab anak itu, katanya, aku mau selamanya untuk tinggal bersama-sama dengan kamu. Lalu anak ini menceritakan itu dengan sedih dan meneteskan air mata. Dia bahagia bisa memberikan kado yang spesial kepada Yesus melalui dirinya yang menghangatkan Yesus di kandang itu. Bapak Ibu, memang cerita ini adalah di dalam imajinasi anak kecil ini. Tapi saya menarik makna dalam bagian ini. Bagaimana anak kecil ini, anak Rusia ini, boleh menyambut Mesias itu dengan begitu luar biasa. Dengan hatinya yang tulus. Dia tidak dipenuhi dengan teologi-teologi yang ribet. Dia tidak dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan yang ribet. Bahkan dia bukan siapa-siapa, orang yang dibuang. Dia bukan raja anak kecil ini. Bukan orang penting, anak kecil ini pun bukan orang yang pandai dan lain sebagainya, tapi anak ini memiliki hati yang tulus untuk mau mempersembahkan dirinya kepada Yesus. Mari kita memberikan persembahan ini kepada Yesus sebagai penyambutan yang luar biasa kepadanya. Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Apa yang bisa kita beri kepadanya? Bisakah kita memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai wujud kita menyambut Sang Immanuel itu? Mari kita merenungkan sejenak. Selama ini kita menyambut Yesus dengan apa? Apakah dengan ketidakpedulian kita? Apakah dengan keegoisan kita? Atau dengan tulus penuh sukacita kita menyambut Dia, Sang Juru Selamat, untuk tinggal dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami ingin seperti orang Majus yang boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau sebagai ungkapan sambutannya yang luar biasa bagi Engkau Tuhan. Tolong kami untuk dapat menyambut Engkau dengan luar biasa melalui menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kadang kami gagal Tuhan, kadang kami egois, kadang kami mementingkan kepentingan kami sendiri dalam Natal ini. Demi kesenangan kami sendiri, kadang kami melukai hati-Mu.
Tapi kami rindu di tahun ini untuk kami dapat menyambut Engkau dengan sukacita, menyambut Engkau dengan tulus hati, menyambut Engkau Sang Raja damai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Louis Prasetyo dengan tema yang tadi sudah sama-sama kita dengar, yaitu menyambut Sang Immanuel. Mari Bapak Ibu, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dan juga rasa terima kasih kita kepada Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mari masing-masing kita mempersiapkan persembahan syukur kita dan akan kita berikan di malam kudus ini. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita naikkan pujian, Dia lahir untuk kami. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau terlalu baik bagi hidup kami. Terima kasih karena di malam hari ini, Tuhan, Engkau memperdengarkan kepada setiap kami berita kebenaran-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau hadir ke dalam dunia ini sebagai Immanuel. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menuntun kami. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang terlalu baik.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini Tuhan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang menggunakan persembahan ini supaya mereka dapat mengolahnya dengan baik dan mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terlebih daripada itu, kami mempersembahkan seluruh hidup yang Tuhan anugerahkan ini kembali kepadamu Tuhan. Tidak ada yang kami miliki dalam hidup ini yang berasal dari diri kami sendiri Tuhan. Nafas hidup milik Tuhan. Kekuatan, kesehatan punyamu Tuhan. Pekerjaan dan berkat-berkat yang kami dapatkan di dalam pekerjaan itu juga anugerah Tuhan. Lalu apa yang kami miliki Tuhan? Tidak ada. Semua itu milik-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, berikanlah kami hati yang selalu mengingat betapa baiknya Tuhan bagi hidup kami. Supaya kami mau mempersembahkan semua yang Tuhan Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami mau mengembalikannya kepadamu Tuhan. Dan mengatakan Tuhan, Engkau pakailah hidup ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan Engkau mau kami lakukan dalam hidup kami. Sebagai bukti Tuhan Engkau mengasihi kami dan menyertai kami. Sebagai bukti bahwa kami sudah ditebus oleh Tuhan. Dan sebagai bukti bahwa kami anak-anak-Mu yang harus melakukan apa yang Tuhan Engkau perintahkan. Untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Supaya banyak jiwa boleh diselamatkan oleh keberadaan hidup kami. Supaya kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang boleh mengenal-Mu Tuhan, menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Dan juga mereka mau menjadi saksi-Mu, mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa, sekali lagi, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan menurut apa yang Tuhan Engkau mau dan Engkau rencanakan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah malam kudus ini dari awal hingga akhir. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Karena Engkau layak menerimanya. Seperti orang-orang Majus yang datang kepadamu di kandang yang hina, menyembahmu, mempersembahkan persembahan kudus. Demikianlah kami datang kepadamu, mempersembahkan segala pujian, syukur dan hormat kami untuk kasih Tuhan, untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah sampai di akhir daripada ibadah malam kudus kita. Untuk itu Bapak Ibu disilakan berdiri, kita naikkan pujian. Muliakanlah, dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Karelolo dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Muliakanlah
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan serta mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang daripadanya. Kiranya nikmat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Putra Natal itu, serta persekutuan, penyertaan pemeliharaan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo semua, kami mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah. Bagus. Saya Moses, saya Bati Simanjuntak. Saya Riel. Saya Udi, saya Stephen. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal dan tahun baru. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semoga bisa ketemu di gereja tahun depan. Dadah.